Anak-anakku, ayo, jangan mager, jangan baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang neraca lajur. Di sini saya selaku ketua kelompok dan moderator memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Emre Sifakar dan nama anggota saya. Saya Ria Ramadona. Saya Nurul Hidayah. Saya Ira Bianti. Saya Putri Azhara. Tanpa berlama-lama, selamat menyaksikan materi. Pada video kali ini, kami kelompok 3 dari kelas 1 INC akan membahas materi tentang neraca lajur. Dosen pengampu pada mata kuliah pengantar akuntansi ini yaitu Ibu Claudia Nur Cahaya SEMM. Neraca lajur. Neraca lajur adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara rinci. Mengapa neraca lajur begitu penting? Mari kita cari tahu. Pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu daftar yang digunakan secara khusus untuk mencatat semua data-data akuntansi, menyesuaikan, kemudian menggolongkan saldo-saldo perkiraan secara sistematis. Secara umum, neraca lajur adalah alat pencatatan transaksi keuangan yang digunakan pada akuntansi. Tujuan neraca lajur. Yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai media melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Yang ketiga, agar lebih mudah menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang formal. Yang keempat, mempermudah pencarian kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Fungsi neraca lajur. 1. Meringkas data dalam pencatatan keuangan. 2. Membantu mengendalikan arus kas. 3. Membantu menyusun laporan keuangan. 4. Menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan prosedur. 5. Menentukan kinerja finansial perusahaan. Penyusunan neraca lajur. 1. Identifikasi akun, mencatat semua akun yang akan dimasukkan dalam neraca lajur. 2. Penyusunan tabel, membuat tabel dengan kolom untuk setiap akun dan total pada akhir periode. 3. Pengisian data, memasukkan saldo awal dan perubahan dalam tabel untuk setiap akun. Ini contoh format tabel neraca lajur. Contoh soal neraca lajur. Ini ada neraca saldo Biro Konsultan Mawar pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya di sampingnya ada data penyesuaian periode 31 Desember 2019. Yang pertama, persediaan perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 600.000. Yang kedua, sewa kantor sebesar 2.400.000 dibayar tanggal 1 Mei 2019. Yang ketiga, peralatan kantor disusutkan 10% dari harga perolehan. Yang keempat, beban gaji bulan Desember yang harus masih dibayar sebesar 500.000. Dan yang terakhir, iklan yang telah kadaluarsa sebesar 400.000. Untuk soalnya yaitu diminta, yang pertama buatlah jurnal penyesuaian, dan yang kedua susunlah neraca lajurnya. Pembahasan soal neraca lajur. Yang pertama, jurnal penyesuaian. Konsultan Mawar periode 31 Desember 2019. Yang pertama, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 800.000. Yang kedua, beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 1.600.000. Yang ketiga, beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 400.000. Beban gaji pada utang gaji sebesar 500.000. Dan yang terakhir, iklan dibayar di muka pada beban iklan sebesar 200.000. Sehingga total untuk debit pada jurnal penyesuaian sebesar 3.500.000 dan kredit 3.500.000. Pembahasan soal selanjutnya yaitu neraca lajur.
Untuk kolom neraca saldo itu diperoleh dari neraca saldo yang telah ada pada periode 31 Desember 2019. Jadi kita tinggal mempostingnya ke dalam neraca lajur kolom neraca saldo. Sehingga total yang didapat yaitu 19.400.000. Selanjutnya AJP itu ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian didapat dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga kita tinggal mempostingnya kepada neraca lajur kolom ayat jurnal penyesuaian. Dan total yang didapat sebesar 3.500.000. Kemudian mengisi kolom neraca saldo disesuaikan dengan cara menjumlahkan kolom neraca saldo dengan kolom ayat jurnal penyesuaian. Cara menjumlahkannya, jika posisinya sama, debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tetapi jika posisinya berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Tetapi jika hanya muncul satu kali, maka tinggal kita pindahkan sesuai dengan posisinya. Contohnya pada akun kas. Pada kolom neraca saldo, ia berada di sisi debit sebesar 4 juta. Sedangkan pada kolom ayat jurnal penyesuaian tidak ada. Maka pada kolom neraca saldo disesuaikan, tinggal kita pindahkan pada posisi debit sebesar 4 juta. Begitu juga dengan piutang usaha. Selanjutnya untuk akun sewa dibayar di muka, di neraca saldo dia berada di posisi debit sebesar 2.400.000. Sedangkan di jurnal penyesuaian dia berada di posisi kredit sebesar 1.600.000. Karena berbeda, berarti kita cari selisihnya. 2.400.000 dikurang 1.600.000, maka hasilnya adalah 800. Dan kita tuliskan pada posisi debit karena nominalnya lebih besar pada posisi debit. Dan untuk akun akumulasi penyusutan peralatan, karena di neraca saldo dia di posisi kredit dan di ayat jurnal penyesuaian dia juga di posisi kredit, maka tinggal kita jumlahkan. 800.000 ditambah 400.000, maka hasilnya 1.200.000. Maka pada kolom neraca saldo disesuaikan, tinggal kita tuliskan 1.200.000 pada posisi kredit. Begitu juga sampai seterusnya. Kemudian setelah selesai, kita jumlahkan. Pada masing-masing posisi debit dan kredit harus sama. Dan di sini hasilnya sama ya, sebesar 20.300.000. Langkah selanjutnya memindahkan neraca saldo disesuaikan ke dalam kolom laba rugi dan neraca. Untuk akun real dipindahkan ke dalam neraca, dan untuk akun nominal dipindahkan ke dalam kolom laba rugi. Untuk informasi akun real itu berupa harta, hutang, dan modal, dan kode akunnya biasanya diawali dengan 1 untuk harta, 2 untuk utang, dan 3 untuk akun modal. Selain itu dipindahkan ke laba rugi. Biasanya akun nominal itu berupa beban-beban dan pendapatan dengan kode akun 4 dan 5. Kemudian kita pindahkan untuk masing-masing kolom, yaitu dari akun kas sampai dengan Fribe dan juga utang gaji kita pindahkan pada kolom neraca karena merupakan akun nominal. Kemudian selebihnya kita pindahkan ke dalam kolom laba rugi. Langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan kolom laba rugi dan juga neraca. Kemudian mencari selisihnya. Nah, kolom neraca dan laba rugi kita jumlahkan dari atas sampai bawah. Kemudian kita mencari selisihnya. Selisihnya inilah yang menentukan laba rugi dan neraca itu betul atau salah. Caranya kita harus mencari selisihnya dengan kolom laba rugi dan neraca, selisihnya itu harus sama. Nah, cara mencari selisihnya kita lihat pada kolom laba rugi. Pada sisi debit jumlahnya lebih kecil dari kredit, maka selisihnya harus dituliskan pada sisi debit. 7.600.000 dikurang dengan 6.700.000, maka selisihnya adalah 900. Kita tuliskan pada sisi debit.
6.700.000 ditambah 900 sama dengan 7.600.000. Berarti hasilnya sudah sama. Dan untuk kolom neraca berbeda. Pada sisi kredit jumlahnya lebih kecil daripada sisi debit, maka selisihnya harus kita tuliskan pada sisi kredit. 3.600.000 dikurang 12.700.000, maka selisihnya adalah 900. Dan kita tuliskan pada sisi kredit. 12.700.000 ditambah dengan 900, maka hasilnya adalah 13.600.000. Maka hasilnya sama, sebesar 13.600.000. Nah, karena selisihnya antara laba rugi dan neraca hasilnya sama, yaitu sebesar 900, berarti perhitungannya sudah benar. Apabila selisihnya berbeda, berarti terdapat kesalahan dalam perhitungannya. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu neraca lajur adalah lembaran kertas yang berisi kolom data akuntansi untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu akuntan mempermudah menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran yang dimiliki oleh perusahaan. Kolom-kolom pada neraca lajur yaitu neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Dengan menguasai konsep dan analisis neraca lajur, perusahaan dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya. Sedikit ada quotes dari kami, jangan tergila-gila oleh uang. Bekerjalah untuk belajar, jangan bekerja untuk uang. Bekerjalah untuk menambah pengetahuan. Robert T. Kiyosaki. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Bahas tentang neraca jalur. Di sini kami dari anak kau juga tak apa-apa. Ada, kita langsung deh.